Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai konsep perpangkatan negatif. Ya, baik. Kita langsung saja di sini. Kita tulis konsep perpangkatan negatif. Ya, di sini. Nah, perpangkatan negatif ini bukan berarti hasilnya negatif ya, tapi berarti kita mengambil kebalikan atau balikan dari hasil perpangkatan positifnya. Nah, jika kita mengekspresikan dia ke dalam bentuk aljabar atau rumus umumnya, nah, misalnya pangkat negatifnya A pangkat negatif N. Maka di sini itu kebalikan dari 1/A pangkat positif N. Nah, seperti ini ya. Nah, misalnya contoh. Ada contohnya 2 pangkat negatif 3. Kalau 2 pangkat negatif 3 ini kita tinggal bentuk dia menjadi pangkat positif dengan catatan dia berada di bawah 1/, atau penyebut dengan pembilang 1. 2 pangkat positif 3. Nah, sehingga kita bisa lanjutkan untuk menemukan hasilnya 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. Maka hasilnya adalah 1/8. Nah, atau misalnya contoh lainnya 5 pangkat negatif 2. 5 pangkat negatif 2 itu artinya 1/5 pangkat positif 2. Maka 5 pangkat 2 itu hasilnya adalah 1/25. Nah, bagaimana jika pangkat negatifnya dengan basis bilangan pecahan? Contoh yang berikutnya, kalau basisnya dalam bentuk bilangan pecahan, contohnya 3/4 dipangkatkan dengan negatif 2. Maka di sini kalian yang pertama sama juga 1/, kalian bawa dia ke bawah 3/4 pangkat positif 2. Nah, di sini karena dia 1/, kita kebalikannya atau bisa kita ubah menjadi 4/3 pangkat 2. Nah, bisa seperti ini. Nah, kita ingat sifat yang mengatakan bahwa A per B pangkat N, maka ini bisa kita sederhanakan menjadi A pangkat N per B pangkat N. Nah, kita bisa ubah seperti ini ya. Dengan demikian, 4/3 pangkat 2 itu kita bisa buat 4 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Maka 4 pangkat 2 itu adalah 16 dan 3 pangkat 2 itu 9. Nah, ini adalah hasilnya. Ya, itu dia bagaimana kalau pangkat negatif dengan basisnya bilangan pecahan. Ya, untuk catatan penting di sini, pangkat negatif itu membalik posisi pembilang dan penyebut. Oke, ingat, saya perlu catat. Ingat, kalau pangkat negatif itu membalik posisi. Membalik posisi. Ingat, kuncinya ada di sini, membalik posisi pembilang dan penyebut. Pembilang dan penyebut. Oke. Nah, di sini kalau misalnya ada tanda negatif di depan basis, misalnya seperti ini. Ya, ini yang ingat yang ini ya. Oke. Misalnya kalau ada tanda negatif di depan basis, misalnya negatif 2 pangkat negatif 3. Pangkat negatif 3. Nah, ini
kita tinggal lihat 1 per negatif 2 pangkat 3. Artinya 1 per negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Maka hasilnya adalah 1 per negatif 2 kali negatif 2 positif 4. Positif 4 dikali negatif 2 negatif 8. Berarti hasilnya adalah negatif 1 per 8. Nah, dari sini kita bisa simpulkan jika ada tanda negatif di depan basis, kita tinggal lihat pangkatnya. Kalau pangkatnya ganjil, ini hanya berlaku min A pangkat min N. Nah, ya kalau ini saya menjelaskan untuk basisnya yang di depannya ada tanda negatif. Maka kalau pangkatnya ganjil, maka hasilnya negatif. Kalau pangkatnya positif, genap, maka hasilnya positif. Nah, sekarang kita lihat di depan angka 2 itu ada tanda negatif. Kita tinggal lihat di atasnya negatif 3. 3 itu ganjil atau genap? 3 itu ganjil. Berarti hasilnya adalah negatif. Berarti 1 per 2 pangkat 3. Misalnya kalau min negatif 5 dipangkatkan dengan negatif 4. Nah, kita lihat di depan di depan basisnya ada tanda negatif, tapi pangkatnya genap. Maka ini kita bisa ubah menjadi 1 per positif 5 pangkat 4 atau 1 per 625. Nah, seperti ini ya. Semoga bisa dipahami. Untuk contoh lainnya, silakan latihan sendiri di rumah. Coba saya kasih soal nomor 1, 4 pangkat negatif 2. Nomor 2, negatif 3 pangkat negatif 3. Nomor 3, coba 5 per 2. 5 per 2 kita tutup kurung. Untuk semuanya kita pangkat dengan negatif 2. Ya, mungkin coba 3 contoh soalnya. Silakan hasilnya tuangkan ke dalam kolom komentar. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.